Apa kabar Bapak? Baik, sehat-sehat Mbak Rahayu. Kita akan membahas mengenai keputusan kredit. Saya kasih judul 5 langkah efektif mengambil keputusan kredit. Ini topik yang akan saya sharing kepada Bapak Ibu semuanya. Kemudian setelah kebutuhan kreditnya tahu, sebelum kita keputusan akhir, maka kita akan bisa menentukan plafon berdasarkan kebutuhan kredit. Bagaimana Anda menentukan kebutuhan? Yang dimaksud kebutuhannya itu yang mana? 5 langkah efektif mengambil keputusan kredit. Langkah yang pertama adalah menentukan kebutuhan. Tadi kita udah 2 kebutuhan, yaitu kebutuhan konsumtif dan kebutuhan produktif untuk investasi. Berapa ukurannya? Ya, kita adalah rata-rata 70% daripada kebutuhan. Bagaimana menentukan kebutuhan? Yang paling valid adalah ya seberapa real transaksi itu kebutuhannya. Modal kerja kotor itu menghitungnya adalah sebesar dengan yang namanya aset atau yang namanya aktiva lancar. Mengidentifikasi kebutuhan, karena saya yakin ini sebagai summary dari apa yang kita bahas di pembahasan pertama. Kemudian kalau sudah berdasarkan kebutuhan, maka langkah kedua adalah plafon itu harus sesuai dengan kebutuhannya. Sering kita jumpai di setiap pekerjaan sehari-hari itu kita memverifikasi kebutuhan si calon nasabah itu yang pertama berdasarkan slick checking. Di situ sudah terlaporkan bahwa kredit modal kerja. Iya. Jadi si calon nasabah ini sudah punya fasilitas pinjaman di tempat lain dengan tujuan pinjamannya untuk modal kerja, dan kemudian dia mengajukan nih di tempat kita dengan tujuan pinjaman sama Pak, modal kerja. Nah itu memverifikasinya gimana Pak? Terima kasih. Oke. Maka itulah yang saya berharap kita punya kemampuan menghitung ini Pak. Untuk kita kemampuan menghitung kebutuhan modal kerja tadi. Pertama apa? Kebutuhan dulu Anda hitung, kemudian sekian. Dari kebutuhan diseleksi berdasarkan kapasitas. Kapasitasnya lebih gede, bagus ya, tetap maksimum 70%. Kapasitasnya lebih kecil, kurang dari 2, Anda turunin plafonnya. Jadi